Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan kita sehat kita. Buat saudara diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya selama sepekan saudara diberkati dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian dan kita menyembah Tuhan dan kita masuk dalam kebenaran firman-Nya yang selalu diajarkan buat kita untuk menjadi semakin dewasa di dalam rohani. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian ini, ikuti. Bagi saudara yang bisa, saudara ikuti. Amin. Biarlah kita tinggal di dalam kasih Bapa dan Bapa tinggal di dalam kasih. Tuhan itu adalah penulis hidup kita loh. Tuhan yang membuat segalanya baru. Tuhan di dalam kita, dalam saudaramu. Amin. Dan Yesus ada di dalam saudara. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Kita diciptakan untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi jangan engkau rendahkan dirimu sendiri. Jangan engkau salahkan dirimu sendiri. Biarlah Tuhan terus berada di dalam. Jadilah relasi Tuhan yang oke. Amin. Tuhan mau saudara dan saya menjadi relasinya. Saudara dan saya menjadi teman, kawan sekerjanya. Senang hatiku mencintai seluruh perbuatanmu. Amin. Mengabdikan hidupku Sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Biarlah kita memiliki satu komitmen, kita menjadi relasi Tuhan yang oke, dan itu yang kita berikan untuk kemuliaan bagi namanya. hanya Kau yang mengertiku selalu. Amin. Engkau di dalamku dan ku ada dalam. Amin. Kini ku datang dari wajah-Mu. Oh, haleluya. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Amin. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Amin. Amin. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Amin. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
Tuhan, sampai akhir hayat hidup kami. Ku tetap menyembah-Mu, ku tetap memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Bapa terima kasih Bapa, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menjadi relasi-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan-Mu yang kudus di muka bumi, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak teman, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Bapa, kami mau Tuhan, kami mau mengikuti seturut kehendak-Mu. Pakailah setiap kami Bapa, untuk menjadi kesaksian kemuliaan-Mu, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa kami Bapa, inilah kerinduan kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa terima kasih, pujian dan penyembahan ini adalah ungkapan isi hati kami Bapa. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu, baik yang masih muda maupun yang sudah setengah baya dan sudah tua sekalipun. Pakai kami Bapa sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan untuk terus menjadi relasi-Mu Bapa, untuk menjadi relasi kebenaran yang Kau ajarkan bagi kami, melangkah dan melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu, yaitu saling mengasihi Tuhan, saling menolong di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih, menolong sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, pakai kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Dan saat ini Bapa, Engkau mengajari kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami dimengertikan arti sebuah berelasi dengan teman-teman sepelayanan Bapa untuk orang banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu Bapa dengan sukacita. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya membacakan setiap firman, kita sebelum membaca dalam firman Tuhan, saya akan bercerita sedikit gitu ya. Di sini saya memberikan judul jaringan relasi. Saya akan memberikan cerita buat saudara dan saya, buat kita semuanya maksudnya. Di sini ada seorang profesor dalam sebuah sekolahan ya. Dan seorang profesor ini memberikan surat yang terbuka
Kepada siapa? Kepada semua sarjana secara nasional. Dan profesor ini dari mengajar di sebuah kampus dalam bisnis gitu ya. Nah, dia menuliskan sepucuk surat. Dia ahli dalam bisnis. Ia berkata kepada murid-muridnya, kepada para sarjana itu yang sudah dia ajar, yang sudah dia didik gitu ya. Dia berkata kepada mereka bahwa dalam hal tertentu mereka perlu melupakan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Jadi selama mereka sekolah, selama mereka kuliah bisnis itu suruh melupakan gitu. Terus profesor ini mengatakan bahwa sekolah cenderung terlalu menekankan gagasan bahwa keberhasilan dapat diraih bila kita lulus ujian. Itu dari kampus ini. Nah, profesor itu menekankan bahwa keberhasilan di tempat kerja terutama tergantung pada cara kita belajar untuk berhasil yang ia sebut, yang profesor itu sebut dengan jaringan relasi. Maka saya berikan tema jaringan relasi. Ini cerita yang saya ambil dari sebuah buku ya. Yakni kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan menjadi sebuah tim yang efektif menurut profesor ini, yaitu untuk membuat satu jaringan gitu ya. Nah, kebenaran ini juga berlaku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini juga berlaku saat kita menjalani kehidupan Kristiani. Jadi di sini saya mau menjelaskan gitu ya, dari seorang profesor ini pun dia mengatakan kita harus membentuk suatu jaringan relasi ketika engkau sudah bekerja di salah satu perusahaan. Nah, profesor itu menekankan bahwa keberhasilan di tempat kerja dalam pekerjaan maksudnya ya, terutama tergantung pada cara kita belajar untuk berhasil. Semua orang bekerja berusaha untuk berhasil dalam segala hal ya, baik di perusahaan, baik pekerjaan apa saja gitu ya. Yang diutamakan adalah keberhasilan, betul kan? Nah, bagi anak-anak muda, anak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu yang disebut dengan jaringan relasi. Nah, dari hal ini kita hari ini ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saya menjelaskan bahwa kebenaran ini juga berlaku, apa yang diajarkan oleh profesor itu juga berlaku saat kita menjalani kehidupan Kristiani sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak terang Kristus yang kita selalu harus menjadi terang dan garam dunia. Kita sering berpikir bahwa kedewasaan dan keberhasilan rohani merupakan hasil dari seberapa banyak kita mengetahui berbagai prinsip dan fakta di dalam Alkitab. Kebanyakan anak-anak yang teologi itu kan seperti itu. Kadang yang belum teologi aja waduh wis sakwabrek gitu ya rasanya. Tetapi bisa membaca Alkitab, hafal dengan Alkitabnya tapi tidak bisa menjalankannya, itu kebanyakan. Tapi profesor ini mengingatkan kepada kita setelah sekolah, kita kuliah dalam hal bidang bisnis, disekolahkan oleh orang tua kita sampai di luar negeri. Nah, itu cara, itu bekal gitu ya, itu modal kita untuk kita mengerti di alur jalan bisnis itu. Tetapi untuk mencapai keberhasilan itu kita harus membuat satu jaringan relasi. Harus ada jaringan intim terlebih dahulu. Sama seperti firman Tuhan yang akan kita baca bersama nanti ya. Tapi saya bercerita dulu ini. Saya mengambil dari salah satu buku yang begitu bagus sekali. Nah, di sini yang mau saya katakan, banyak kita mengetahui berbagai prinsip dan fakta di dalam Alkitab, namun
Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan sejati berasal dari hal lain, yakni sikap saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Ternyata di sana, yaitu yang disebut jaringan relasi. Dia memperjelasnya dengan mengatakan bahwa kita dapat melakukannya jika kita tinggal di dalam Dia. Nah, ini berarti bahwa kita harus selalu dekat dengan Dia, harus selalu dekat dengan Roh Kudus. Melalui apa? Melalui doa dan bersedia menaati segala perintahnya. Nanti kita akan baca ayat firman Tuhannya ya. Jaringan relasi kita pertama-tama harus dikembangkan kepada Allah, kemudian kepada sesama kita. Kalau kita tidak bisa berintim dengan Tuhan, nonsen kalau kita bisa membagikan kepada orang lain. Karena tanpa memiliki karakter ilahi, kita tidak bisa mengasihi sesama kita dengan hati yang tulus. Isinya mengasihi itu ketika kita perlu saja, tapi kalau sudah tidak perlu itu cuman baik di muka saja, tapi berbeda dengan di dalam. Tuhan mau yang tulus, Tuhan mau yang murni. Amin. Ketika Tuhan mengajarkan hal ini, maka nanti dalam pembacaan firman Tuhan akan jelas sekali ya. Mari kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama sekarang. Di sini ada 2 perikop, ada 2 judul. Judul pertama pokok anggur yang benar, yang kedua perintah supaya saling mengasihi. Dengan cepat yuk kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah berhasil karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 4 itu ya. Jadi harus saling berbuah. Di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini yang dimaksud Tuhan. Kita harus berintim dengan Tuhan. Ketika kita berintim dengan Tuhan, maka kita bisa membagikan kepada orang lain, yaitu cinta kasih Tuhan untuk orang lain melalui kita. Di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti baca lagi ya ayat firman Tuhannya ya. Ketika kapan? Ketika saudara lagi bersantai leyeh-leyeh gitu. Apa sih maksudnya diulang lagi? Karena kalau di renungan gini kita nggak bisa leluasa ya, harus cepat gitu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas ya, ketika kita mau menjadi murid Yesus, kita harus berbuah dengan banyak. Yaitu yang dikatakan jaringan relasi tadi saudara. Kalau kita cuma teologianya aja gitu, nggak ada prakteknya, itu kita nggak akan menemukan jaringan relasi. Multi level gitu ya maksudnya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, nah ayat 10 perhatikan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita harus bisa melakukan ini yang disebut jaringan relasi itu. Ada amin, mengerti ya? Dilingkari ya di ayat 10 dan di ayat 7 tadi dilingkari, itu jelas sekali ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat itu pasti terjadi. Kita melakukan. Jadi bukan teori tetapi praktek. Ayat 7 dilingkari. Di ayat 7 itu dia memperjelaskannya dengan mengatakan bahwa kita dapat melakukannya jika kita tinggal di dalamnya. Kalau enggak ya enggak bisa. Kalau di luar Tuhan enggak bisa. Dilingkari ayat 7 dan dilingkari di ayat 10. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara dan saya adalah sahabat Tuhan. Kamu adalah sahabatku. Nah ya, firman Tuhan katakan kamu adalah sahabatku. Saudara, bapak ibu, yangkong yang uti, anak-anak, cucu-cucu, itu semua itu adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita menurut, itu dikatakan sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tidak ada rahasia lagi, semuanya terbuka. Beberapa hari yang lalu hal itu boleh terjadi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wow, firmannya luar biasa. Bukan kamu yang memilih aku, bukan saudara yang memilihnya, tetapi Allah Bapa yang memilih saudara. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini tujuan Allah. Maka kita harus bisa membuat satu jaringan relasi yang kuat, jaringan relasi yang benar gitu ya. Cara yang diajarkan oleh profesor tadi. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, luar biasa. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah jaringan relasi itu. Amin. Jadi bukan cuma teologianya, tetapi praktekkan karakter ilahi di dalam saudara. Dan saudara akan menjadi berkat. Amin. Ini adalah rahasia keberhasilan. Ini saya tulis di sini ya. Ini adalah rahasia keberhasilan rohani. Itu tidak hanya dalam hal mendapatkan pengetahuan pribadi, yaitu dari teori, dari teologianya, tetapi mengombinasikan pengetahuan tersebut dengan kasih di dalam segala jenis relasi kita. Seperti yang saya ceritakan, apa yang dikatakan oleh profesor, kita kuliah mengambil bisnis gitu ya. Kita itu adalah pengetahuan pribadi. Itu adalah suatu pengetahuan, teologi adalah suatu pengetahuan pribadi. Tetapi kita harus bisa mengombinasikan pengetahuan tersebut dengan kasih di dalam segala jenis relasi kita. Maka kita akan membentuk satu jaringan relasi yang bagus, jaringan relasi yang benar, dan engkau akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Baik dalam pekerjaan, dalam perusahaan yang kau pimpin, dan juga dalam pelayananmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kau ajarkan bagi kami, terutama yang muda-muda Bapa. Engkau memberkati mereka, taruh hikmat, marifat atas mereka. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini hamba mengangkat tangan dan memberkati mereka. Sesungguhnya Engkau dari surga memberkati mereka. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat menjadi berhasil Bapa. Dan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Engkau telah memilih mereka untuk menjadi relasi pekerja di dalam kebun anggur-Mu, baik di dalam pekerjaan sekuler maupun di dalam pelayanan secara rohani. Mereka semua menjadi berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai anak-anak muda ini, dan anak-anak muda ini memberkati orang tua mereka dan keluarga besar mereka, dan menjadi kebanggaan bagi semua orang tua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.